Pada pertemuan kali ini kita akan membahas jenis-jenis pajak. Pajak bisa dibagi menurut golongan. Menurut golongannya, pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Misalnya seperti PPh. Nah, pajak ini harus dibayar sendiri oleh si wajib pajak. Jadi tidak bisa orang lain yang membayar, dibebankan gitu untuk pajaknya. Nah, sementara pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh dari pajak tidak langsung adalah PPN. Nah, kalau PPN ini pembebanannya bisa dilimpahkan ke pihak lain. Kalau kalian beli produk, beli barang atau beli jasa, harga yang tertera di dalam kalian bayar itu pasti sudah termasuk PPN gitu ya, kalau barangnya barang kena pajak. Nah, PPN itu merupakan pajak yang pembebanannya dilimpahkan kepada pihak lain. Jadi kita sebagai konsumen terakhir itu yang membayar pajaknya. Nah, kemudian yang berikutnya, jenis pajak menurut sifatnya ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pajak subjektif. Lalu yang kedua adalah pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya. Dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Misal PPh. Nah, PPh ini adalah pajak subjektif karena memperhatikan kondisi wajib pajak. Sementara pajak objektif adalah pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Misal seperti PPN, PPNBM atau PBB. Nah, ketika kita beli barang dikenakan PPN, kan harga besarnya PPN kan tidak memperhatikan kondisi kita, entah saat itu kita sedang punya duit atau tidak, punya penghasilan atau tidak, PPN-nya tetap sama gitu. Nah, itu disebut sebagai pajak objektif. Berikutnya adalah jenis pajak menurut pemungutnya. Nah, menurut pemungutnya, pajak itu juga digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah pajak pusat, yang kedua adalah pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh dari pajak pusat adalah PPh, PPN, PPNBM, dan bea materai. Sementara untuk pajak daerah, ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1 atau pajak provinsi maupun daerah tingkat 2 atau pajak kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Nah, tadi sebutkan pajak daerah itu dibagi dua, ada pajak provinsi dan pajak kabupaten. Contoh dari pajak provinsi ada pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sementara yang termasuk dalam pajak kabupaten adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir, dan PBB P2 atau pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, jadi kalau kamu makan di McD, makan di KFC, atau makan di restoran cepat saji lainnya, itu dikenakan pajak restoran namanya, dan itu masuk ke dalam golongan pajak kabupaten. Begitu juga kalau kamu parkir, bayar parkir yang resmi ya, itu
akan masuk ke dalam pajak kabupaten. Nah, itu tadi jenis-jenis pajak. Berikutnya adalah tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak ini dibagi jadi 3, ada stelsel pajak, kemudian sistem pemungutan pajak, dan asas pemungutan pajak. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai stelsel pajak. Cara pemungutan pajak didasarkan pada 3 stelsel, yaitu stelsel nyata atau istilahnya adalah real stelsel, kemudian stelsel anggapan atau fiktif stelsel, dan terakhir adalah stelsel campuran. Nah, sekarang kita lihat satu-satu apa sih yang dimaksud dengan stelsel nyata. Stelsel nyata atau real stelsel. Pada stelsel ini, pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata. Nah, pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui. Kelebihan dari stelsel ini adalah lebih realistis, sementara kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan real diketahui. Jadi kalau stelsel ini diterapkan, pajak itu didasarkan pada penghasilan yang nyata. Jadi misalkan kalau pegawai itu rata-rata di swasta gitu ya, pegawai-pegawai swasta itu mereka baru dapat gaji di akhir bulan. Nah, pemungutannya yaitu nanti pada saat gajinya dibayarkan gitu, pemungutan pajaknya. Nah, itu kalau stelsel nyata. Berikutnya ada stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Menurut stelsel anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Nah, kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya. Nah, kalau tadi stelsel real itu dia berdasarkan kondisi yang sesungguhnya, artinya sudah ada penghasilan baru dipungut pajaknya. Nah, kalau stelsel anggapan ini dia berdasarkan suatu anggapan. Misalkan tahun 2020 kemarin kita punya penghasilan sebesar 100 juta. Nah, untuk tahun 2021 ini kita dianggap penghasilannya akan sama seperti tahun kemarin, yaitu 100 juta, sehingga untuk tahun 2021 ini sudah bisa mulai dilakukan pemungutan pajaknya. Nah, berdasarkan tadi yang 100 juta tadi, meskipun sebenarnya kita belum tahu nih selama tahun 2021 ini apakah penghasilan kita akan sebesar 100 juta atau tidak gitu. Nah, berikutnya stelsel campuran. Ini stelsel yang terakhir. Pada stelsel campuran ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Nah, kalau di stelsel campuran ini di awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, sama nih kayak yang tadi di stelsel anggapan. Nah, di akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada menurut anggapan, wajib pajak harus melunasi kekurangannya. Nah, demikian juga sebaliknya, kalau lebih kecil, wajib pajak dapat meminta kembali kelebihan pajak yang telah dibayar. Nah, misalkan tadi kan di tahun 2020 kan punya penghasilan 100 juta, sehingga di tahun 2021 ini dipungut pajak berdasarkan anggapan tadi tahun 2021 punya penghasilan 100 juta. Nah, nanti di akhir tahun 2021 akan dihitung nih
berapa sih penghasilan kita yang sebenarnya. Kalau penghasilan kita yang sebenarnya tidak sampai dari 100 juta, maka kita besar kemungkinan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Nah, itu kita bisa nanti meminta pengembalian kelebihan. Tapi kalau misalkan di tahun 2021 ini ternyata penghasilan kita lebih dari 100 juta, berarti kita kemungkinan akan terjadi yang namanya kurang bayar. Pajak yang sudah kita bayar ternyata lebih sedikit dari yang seharusnya. Nanti kita harus membayar kekurangannya. Tuh. Oke. Nah, itu tadi stelsel pajak. Berikutnya adalah sistem pemungutan pajak. Nah, untuk sistem pemungutan pajak sendiri itu juga dibagi 3. Ada official assessment system, ada self-assessment system, dan ada withholding system. Nah, kita lihat sekarang yang pertama, official assessment system. Pada official assessment system, memberi kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Jadi yang menentukan besarnya berapa sih pajak yang harus dibayar, berapa pajak yang terutang, itu adalah pemerintah. Ciri-cirinya, wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada fiskus. Jadi yang menentukan adalah pemerintah. Kemudian wajib pajak bersifat pasif. Nah, pasif ini maksudnya ya cuman tinggal nunggu aja berapa sih pajak yang harus dibayar. Nah, kemudian utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus. Contoh pajak yang menerapkan official assessment system ini adalah PBB. Nah, kalau kamu mungkin pernah lihat orang tua kamu bayar pajak PBB atau menemani kayak gitu ya. Nah, itu PBB yang dibayarkan oleh orang tuamu itu sudah ada ketetapannya sekian yang harus dibayar, jadi tidak menghitung sendiri. Nah, yang hitung itu ya pemerintah itu. Yang kedua ada self assessment system. Nah, self assessment system ini memberi kewenangan, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi kalau menurut self assessment system ini, si wajib pajak harus ngitung sendiri berapa sih pajak yang harus dia bayar. Nah, dia juga harus membayar sendiri, terus kemudian melaporkan sendiri. Nah, semuanya jadi serba sendiri, makanya dinamakan self assessment system. Berikutnya adalah withholding system. Nah, pada withholding system, sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jadi yang memungut, memotong tuh bukan pemerintah tapi ada pihak lain, mungkin perusahaan dan lain sebagainya. Berikutnya adalah mengenai asas pemungutan pajak. Nah, asas pemungutan pajak sendiri yang diterapkan itu ada 3. Yang pertama adalah asas tempat tinggal. Nah, menurut asas tempat tinggal, negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Nah, karena dengan adanya asas ini, jadi semua wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia, subjek pajak gitu ya, subjek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia itu wajib bayar pajak gitu. Nah, itu berdasarkan tempat tinggal. Kemudian yang kedua, asas kebangsaan. Nah, asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak. Jadi orang asing dengan syarat kriteria tertentu itu juga diwajibkan untuk membayar pajak menurut asas kebangsaan tadi. Nah, yang ketiga adalah asas sumber. Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Misalkan si
wajib pajak ini dia tuh tinggalnya bukan di Indonesia tapi di luar negeri. Kan banyak tenaga kerja asing tinggal bekerja di Indonesia gitu ya, menerima penghasilan dari Indonesia, tapi dia sebenarnya tinggalnya ya di negaranya, di negara masing-masing gitu. Nah, ketika dia memperoleh penghasilan dari Indonesia, itu penghasilannya itu wajib dikenakan pajak gitu, menurut asas sumber. Nah, itu beberapa asas pemungutan pajak yang diterapkan dalam pemungutan pajak. Nah, sekarang kita berbicara mengenai tarif pajak. Nah, kalau kita belajar pajak itu pasti akan ada tarif-tarif yang ditetapkan ya. Untuk tarif pajak sendiri ada beberapa jenis, ada tarif pajak tetap, tarif pajak proporsional, tarif pajak progresif, dan tarif pajak degresif. Nah, sekarang kita lihat tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap. Namanya aja tarif pajak tetap, jadi jumlahnya tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Nah, contoh dari yang tarif pajak tetap ini adalah bea materai. Nah, kita lihat misalkan dasar pengenaan pajaknya 1 juta, tarif pajaknya 10.000. Sekarang bea materai 10.000 ya. Kemudian dasar pengenaan pajak 2 juta, tarif pajaknya 10.000 juga gitu. Jadi sama, mau besar mau kecil dasar pengenaan pajaknya, tarif pajaknya itu sama 10.000. Kemudian tarif pajak yang kedua adalah tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional ini adalah tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajaknya. DPP itu dasar pengenaan pajak. Makin besar dasar pengenaan pajak, maka makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Contohnya adalah PPN. Ya. Nah, ini kita lihat contohnya ada dasar pengenaan pajaknya 1 juta. Dengan tarif pajak 10%, utang pajaknya 100.000. Kemudian DPP-nya 5 juta, tarif pajaknya 10%, utang pajaknya 500.000. DPP-nya 10 juta, tarif pajak 10%, utang pajaknya 1 juta. Jadi meskipun tarifnya sama 10%, tapi semakin besar dasar pengenaan pajak, maka utang pajaknya juga akan semakin besar. Nah, ini adalah penerapan dari tarif pajak proporsional. Tarif pajak yang ketiga adalah tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar. Contohnya nih untuk PPh. Nah, tarif progresif sendiri ini dibedakan jadi 3, yaitu tarif progresif proporsional atau tarif progresif tetap, lalu tarif progresif dan tarif progresif degresif. Nah, sekarang kita lihat untuk tarif progresif proporsional atau tarif progresif tetap. Tarif progresif proporsional atau tarif progresif tetap ini adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap. Nah, kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Di sini kita lihat sampai dengan 10 juta, berarti mulai dari Rp1 sampai 10 juta tarif pajaknya itu 15%. Nah, kemudian di atas 10 juta berarti 10 juta 1.000 sampai 25 juta itu tarif pajaknya 25%. Nah, di sini kita lihat ada kenaikan tarif pajak. Tapi kalau kita hitung selisihnya dari 15% ke 25%, itu terjadi kenaikan tarifnya adalah 10%. Kemudian yang ketiga, di atas 25 juta itu akan dikenakan tarif pajak 35%. Nah, jadi tarif pajaknya semakin lama semakin besar. Kita lihat lagi selisih antara 25% sampai 35% itu ternyata sama dengan yang sebelumnya, itu hanya 10%. Jadi kenaikan persentasenya tetap 10%, 10%, 10%. Nah, inilah yang disebut dengan tarif progresif proporsional. Tarif progresif yang berikutnya adalah tarif progresif. Nah, pada tarif progresif ini adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak.
dan kenaikan persentase tersebut juga semakin meningkat. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Dasar pengenaan pajak sampai dengan 25 juta, tarif pajaknya 10%. Di atas 25 juta sampai 50 juta, tarif pajaknya 15%. Nah, ini mulai dari lapisan pertama ke lapisan kedua, ini terjadi selisih tarif 5%. Jadi ada kenaikan tarifnya 5%. Nah, sedangkan untuk dasar pengenaan pajak di atas 50 juta, ada tarif pajaknya adalah 30%. Nah, kita lihat kenaikan tarif pajak dari lapisan kedua ke lapisan ketiga itu ada sekitar 15%. Jadi kita bisa lihat kenaikan persentase tarifnya semakin lama semakin meningkat. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan tarif progresif. Yang berikutnya, yang terakhir dari tarif pajak progresif adalah tarif progresif degresif. Nah, kalau tarif progresif degresif ini bertarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun. Nah, jadi dilihat dari kenaikan tarifnya. Kalau tadi kan progresif itu makin lama makin besar, DPP-nya makin meningkat, tarifnya kenaikan persentasenya juga naik. Nah, kalau progresif degresif ini kebalikannya. Meskipun persentasenya meningkat, tapi kenaikan tarifnya itu sebenarnya menurun. Nah, kita lihat ya. Untuk yang pertama, DPP-nya 50 juta, tarif pajaknya 10%. DPP yang kedua 100 juta, tarif pajaknya 15%. Dari lapisan pertama ke lapisan kedua, ini terjadi kenaikan persentase tarifnya adalah 5%. Kemudian pada lapisan ketiga, DPP-nya adalah 200 juta. Tarif pajaknya 18%. Nah, dari lapisan kedua ke lapisan ketiga itu terjadi kenaikan tarif hanya sebesar 3%. Nah, ini kita lihat bahwa antara kenaikan tarif di lapisan 1 dan 2 dengan lapisan 2 dan 3 terjadi penurunan dari 5% menjadi 3%. Nah, ini yang dimaksud dengan tarif progresif degresif. Yang terakhir dari tarif pajak adalah tarif pajak degresif. Kalau tarif pajak degresif ini adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Jadi makin besar dasar pengenaan pajaknya, makin kecil persentasenya. Nah, ini kita lihat. Dasar pengenaan pajaknya 50 juta, tarif pajaknya 30%. Dasar pengenaan pajaknya 100 juta, tarif pajaknya 20%. Dasar pengenaan pajaknya 200 juta, tarif pajaknya 10%. Jadi terlihat tarif pajaknya itu semakin lama semakin menurun meskipun dasar pengenaan pajaknya semakin lama semakin besar. Nah, kapan sih timbulnya utang pajak? Kenapa kita harus tahu kapan timbulnya utang pajak? Karena saat timbulnya utang pajak ini mempunyai peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan pembayaran pajak. Kemudian memasukkan surat keberatan, lalu menentukan saat dimulai dan berakhirnya dalam jangka waktu daluarsa. Lalu menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan lain-lain, dan menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya. Nah, dalam menentukan timbulnya utang pajak, ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak. Yang pertama adalah ajaran material. Menurut ajaran material, utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Nah, dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan self-assessment system. Yang kedua, timbulnya utang pajak berdasarkan ajaran formil. Nah, ajaran formil ini menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pemerintah. Nah, untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak tersebut, ajaran ini konsisten dengan penerapan official assessment system. Jadi
utang pajaknya timbul karena sudah ada surat ketetapan pajak. Nah, kalau tadi kita membahas timbulnya utang pajak, nah sekarang kita akan bahas kapan sih berakhirnya utang pajak. Nah, utang pajak itu akan berakhir atau terhapus disebabkan oleh yang pertama pembayaran. Nah, kalau kita sebagai wajib pajak membayar utang pajak kita, nah maka utang pajak kita berakhir gitu. Jadi utang pajak dihapus karena pembayaran yang dilakukan ke kas negara. Berikutnya, berakhirnya utang pajak ketika ada kompensasi. Kompensasi ini terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jadi pajak yang kita bayar berlebih gitu ya. Nah, jumlah kelebihan pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang berutang. Nah, contoh penerapan kompensasi yang bisa menyebabkan terhapusnya atau berakhirnya utang pajak, misal di awal tahun 2019 wajib pajak menderita kerugian sebesar 100 juta. Kemudian di tahun 2020 dia memulai memperoleh laba sebesar 50 juta. Harusnya kan tahun 2020 wajib pajak itu terutang pajak penghasilan sebesar persentase tertentu dari laba tahun 2020 gitu ya. Nah, tapi utang pajak tahun 2020 bisa terhapus karena jumlah kerugian di tahun 2019 itu bisa dikompensasikan atau dikurangkan dari laba 2020. Nah, tadi karena 2019 itu ruginya 100 juta, sementara di 2020 labanya hanya 50 juta, jadi laba di tahun 2020 itu habis untuk menutupi kerugian di tahun 2019, sehingga di tahun 2020 wajib pajak tidak perlu membayar pajak. Nah, kerugian suatu usaha ini bisa dikompensasi pada tahun-tahun setelahnya dengan jangka waktu paling lama adalah 5 tahun setelah terjadinya kerugian tersebut. Jadi setelah 5 tahun dikompensasi ternyata sudah habis, masih ada ruginya. Misalkan kalau 2019 berarti kan 2020, 2021, 2022, 2023 sampai ke 2024 itu yang bisa dikompensasi kalau ada laba gitu ya. Nah, setelah 2024 kalau masih ada kerugian dari tahun 2019 yang tidak terkompensasi, maka kerugian tersebut tidak boleh lagi nanti dikompensasi di tahun 2025. Nah, tuh. Ini misalkan di tahun 2014 sisa kerugian dari tahun 2019 itu ada 5 juta. Nah, sisa kerugian 5 juta ini tidak boleh lagi dikompensasikan di tahun 2025 karena tadi batasnya hanya 5 tahun. Itu contoh dari kompensasi. Berikutnya, berakhirnya utang pajak bisa disebabkan oleh yang namanya daluarsa. Nah, daluarsa di sini diartikan sebagai daluarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak daluarsa telah lampau 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Nah, jadi dokumen pajak itu tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dibuang-buang sebelum 10 tahun berakhir, karena setelah dalam waktu 10 tahun itu bisa saja terjadi pemeriksaan oleh fiskus. Nah, jadi kalau sudah lewat dari 10 tahun dan tidak ada pemeriksaan, maka bisa dianggap utang pajaknya sudah selesai, seperti itu. Nah, berikutnya adalah pembebasan. Jadi utang pajak ini bisa berakhir karena pembebasan. Nah, tapi berakhirnya itu dalam arti yang utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya itu, tapi karena ditiadakan. Nah, pembebasan umumnya diberikan terhadap sanksi administrasinya, jadi bukan terhadap pokok pajaknya. Nah, misalkan dia punya utang
utang pajak, pokok utang pajaknya itu 10 juta, sanksinya 5 juta misal gitu ya. Nah, yang diberikan pembebasan itu yang terhadap 5 jutanya. Kalau yang 10 jutanya itu tidak diberikan pembebasan. Yang terakhir, utang pajak berakhir karena ada penghapusan. Nah, penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tapi diberikan karena keadaan wajib pajak. Misalnya keadaan keuangan wajib pajak. Nah, mungkin dia bangkrut atau tidak lagi bekerja. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini materi kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.